Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain di pagi hari ini. Jadi, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai yang namanya sistem periodik unsur ya. Apa yang dimaksud dengan sistem periodik unsur? Ya, sistem periodik unsur ini saya akan menjelaskannya dari Hakiana Sili Nasution. Yang pertama sekali yang harus kita jelaskan adalah sejarah penyusunan dari sistem periodik unsur dari yang dulu sampai sekarang. Itu dimulai dari De Berainer ya, dari tahun 1828. Tapi sebenarnya sebelum De Berainer itu masih ada yang lain juga, yaitu Lavoisier, tapi tidak dijelaskan di sini. Jadi menurut De Berainer yang pertama sekali dulu pada tahun 1828 itu bahwa unsur-unsur itu disusun ke dalam satu golongan. Dia memiliki syarat harus mempunyai sifat yang sama. Karena dalam satu kelompok hanya 3 unsur saja, maka hukum atau apa yang dikatakan oleh De Berainer ini disebut dengan hukum triad De Berainer. Jadi triad yang ditujukan oleh De Berainer itu tidak begitu banyak sehingga ini berpengaruh terhadap penggunaannya ya. Karena ada juga unsur-unsur yang lain, tidak hanya 3 unsur saja yang memiliki sifat yang mirip, tapi ada 5 dan 6 unsur yang memiliki sifat yang mirip. Berarti itu De Berainer ini memiliki kelemahan. Tapi selanjutnya ada lagi Newlands yang memperbaiki. Dia mengatakan bahwa unsur-unsur disusun menurut kenaikan berat atomnya. Ternyata sifat unsur terulang pada unsur ke-8. Berarti di dalam satu golongan atau satu kelompok itu terdiri dari 7 unsur, dan unsur yang pertama memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-8. Maka karena aturan tersebut yang dikeluarkan oleh Newlands, maka disebut dengan hukum oktav, karena unsur yang pertama itu sifatnya mirip dengan unsur yang ke-8. Setelah itu, nah ini ya, hukum oktav Newlands ternyata hanya berlaku untuk unsur dengan massa atom relatif sampai 20 seperti kalsium. Kemiripan sifat terlalu dipaksakan apabila pengelompokan dilanjutkan. Itu merupakan kelemahan dari Newlands. Kemudian timbul lagi Mendeleev dan Elmeyer 1869 berbentuk tabel. Jadi sistem periodik menurut mereka itu berbentuk tabel dan berdasarkan kenaikan berat atom disusunnya. Kemudian muncul lagi Moseley 1914, di mana Moseley ini merupakan penemu cara menentukan nomor atom. Pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Jadi jumlah proton merupakan sifat khas unsur. Setiap unsur mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur yang lain. Jumlah proton suatu unsur dinyatakan sebagai nomor atom. Kemudian sistem periodik modern inilah yang sekarang kita gunakan ya. Kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron sesuai dengan banyaknya kulit, yaitu ke elemen OPQ. Maka sistem periodik mempunyai 7 periode. Oke, kita lihat di sini triad De Berainer-nya ya, di mana massa strontium itu berdekatan dengan massa rata-rata dari dua unsur yang lain yang mirip dengan strontium tersebut. Contohnya adalah kalsium dan barium. Jadi dapat kita lihat di sini ya. Jadi ketika massa atom relatif dari kalsium dan barium kita jumlahkan, kita bagi 2, maka hasilnya mirip dengan milik si strontium. Di situ maka dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok, itu menurut De Berainer ya. Jadi kalau jika maka dia diletakkan di tengah-tengah dari kedua unsur tersebut. Jadi ketiga unsur ini dikatakan De Berainer memiliki sifat yang sama. Jadi karena dia memiliki sifat yang sama, maka dia dimasukkan ke dalam satu kelompok ya.
Contoh yang lainnya seperti litium, natrium, kalium, seperti yang dapat kalian lihat di sini, adik-adik ya. Jadi sedangkan tabel oktav Newlands ya, dia seperti ini adik-adik. Ini ya, tabel oktav Newlands. Sedangkan sistem periodik Mendeleev ini pada 1869 mengamati 63 unsur ya, banyak ya adik-adik, yang dikenal dengan mendapat hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, coba kita lihat selanjutnya adik-adik. Ini merupakan tabel periodik yang diperoleh ya adik-adik. Oke, jadi sistem periodik modern itu tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya adik-adik. Dan dia terdiri juga dari 7 periode dan 18 golongan, di mana golongan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada golongan A, golongan transisi, dan atau disebut juga dengan golongan B ya. Sedangkan golongan A itu disebut juga dengan golongan utama. Oke. Sedangkan menentukan golongan dan periode ini mungkin nanti saja kita pelajari adik-adik. Mungkin itu aja yang perlu kalian ketahui dulu mengenai yang namanya perkembangan sistem periodik unsur. Oke.